Lucky Alamsyah, aktor kelahiran 1973 ini mengawali karir sebagai finalis Abang None Jakarta pada 1992 dan merambah ke dunia akting, salah satunya bermain di sinetron Putri yang Ditukar hingga dikenal sebagai spesialis peran antagonis. Lucky yang memutuskan mendedikasikan hidupnya untuk sang mama sejak 2005 ini, 3 Mei kemarin, sang mama meninggal dunia di usia 93 tahun karena penyakit infeksi paru-paru lantaran memiliki riwayat penyakit diabetes yang sudah diidapnya sejak 20 tahun lalu. Almarhumah sang mama sempat pulang ke rumah karena kondisinya sudah membaik setelah dibawa ke IGD. Pria berdarah Minang yang kerap mengunggah kegiatan bersama almarhumah sang mama seperti karaoke bersama ini mengatakan kerinduannya dan menyebutnya sebagai kekasih hati. Seperti apa kenangan Lucky bersama almarhumah sang mama? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sekarang sudah bersama dengan Lucky Alamsyah. Tapi sebelumnya kita mengucapkan turut berduka Terima kasih, Kak. atas meninggalnya almarhumah mama Terima ya kasih, di ya. awal bulan ini. Tanggal 3. Tanggal 3. Malam Kita lihat postingannya Lucky yang mengenang almarhumah mamanya. Gini. Mat Bobo ya, mudah-mudahan kelak kita akan ketemu di pintu jannah, surganya Allah. Lalu Allah mengizinkan kita masuk ke sana, ke surga bersama-sama. Kekasih hati AA tertidur cantik di sana. Kamu kan dari sejak lama ya, tahun 2005 kalau nggak salah. Iya, kalau mama tuh sakitnya mulai sekitar 2005. 2005. Kan kamu pernah cerita bahwa segala tabungan persiapan kamu untuk nanti berumah tangga apa segala macam langsung kamu alihkan gitu. Begitu tahu mama sakit untuk menjaga mama. Gitu, betulkah? Justru sebelum mama sakit, Kak. Sebelum mama sakit Iya. justru. Tahun 2002 itu aku ingat banget terakhir setelah aku ada masalah dengan pasangannya. Terus aku mulai melihat, karena udah beberapa kali gagal, aku mulai melihat kayaknya waduh, mama 70 tahun, aku harus mulai fokusnya kemana nih gitu. Apakah aku terus konsentrasi untuk kehidupan pribadi dan tanda kutip misalkan cari pasangan dan berumah tangga, atau yang coba aku kenalkan tapi gagal terus, tapi apakah aku harus konsentrasi ke mama yang sudah sepuh istilahnya. 2002 itu aku memutuskan kayaknya udah deh aku ke mama dulu deh. Bagaimana jalan kehidupan aku ke depannya aku serahin ke Allah. Tapi full sejak saat itu aku udah konsentrasi benar-benar ke mama. Jadi ya kebetulan waktu itu kan rumahnya masih, kita pindah udah lama kan kayak rumah udah mulai nggak enak segala macam. Akhirnya aku udah bilang sama kakak-kakak bahwa aku punya tabungan nih persiapan untuk kehidupan aku berikutnya. Tapi kayaknya gimana kalau aku konsentrasin ke mama gitu. Ya udah semuanya aku alihkan, terus kakak semua setuju, udah aku alihkan, aku ya rumah yang kecil sekarang itu adalah hadiah buat mama gitu. Jadi aku bangun semampu aku sampai sekarang gitulah. Pokoknya sebelum sakit justru aku udah memutuskan gitu. Dan sejak mama meninggal katanya kamu tiap hari mengunjungi makamnya. Hari ketiga, hari ke-7, ke-10 Kak. Gitu. Jadi ya berat ya Kak, gimana? Karena hampir 20 tahun ya dibantu juga dengan kakak-kakak yang lain, tapi beliau kan tinggal sama Lucky ya. Jadi mau nggak mau proses antara mulai sakitnya, kemudian merawatnya, hingga akhirnya sebelum beliau duduk di kursi roda, prosesnya terus sampai akhir tuh semuanya ada di rumah itu. Jadi ya itu yang sangat memberatkan, suasana tuh jadi berubah gitu Kak. Gitu, benar-benar yang tadinya kita selalu ada jamnya tertentu karena mama kan diabetes ya, jadi waktu-waktu tertentu udah pasti gitu. Dan begitu tiba-tiba hilang, kayak di hadapan itu kan waktu itu kejadiannya di hadapan, terus hilang selama 10 hari ini rasanya kayak ada yang harus ada misi yang baru gitu. Nah ini yang belum dapat switch. Misi yang baru. Iya, karena waktu itu kan misinya aku yang benar-benar full untuk mama. Kekasih aku akan full, aku akan korbanin apapun, mulai dari bekerja keras, menahan amarah, menahan kesedihan, bahkan aku udah bertekad untuk merendahkan diri supaya mama tidak akan merasakan sesuatu yang kurang misalkan gitu, atau sakit misalkan gitu. Aku siap lakukan, aku udah lakukan itu. Mama pernah ngomong apa dengan keputusan kamu ini? Waktu itu Lucky ngomong, "Ma,
waktu pertama itu sakit ya. Waktu itu sampai 660 waktu itu gula darahnya. Terus Luki bilang, "Mah, ya udah Mas, sekarang mulai sekarang Luki akan konsentrasi ke Mama. Mama nggak usah mikirin soal tentang kehidupan pribadi AA. Pokoknya Mama sehat, AA bahagia. Mama baik-baik, AA bahagia. Biarkan nanti yang lainnya berjalan seiring waktu." Jadi sejak saat itu Mama sudah tidak pernah lagi yang istilahnya nanya-nanya soal kehidupan itu. Enggak. Karena memang aku full bener-bener yang nggak ada waktu. Kalau kerja pulang, nggak kerja ya di rumah udah nggak ngapa-ngapain semuanya. Dan kamu juga kan pernah membagikan juga nih apa saja ya kegiatan yang kalian lakukan berdua gitu ya. Kita lihat yang berikut. Kita akan berjumpa. Somalodin an anai adu sahri Ramadhani hadihi sanati lillahi ta'ala. Alhamdulillah. I love you. Gitu. Dengarkanlah aku ingin berjumpa, walau hanya dalam mimpi. Sekali lagi. Tapi kalau boleh cerita lagi, apa yang membuat kamu tadi memutuskan betul-betul ya udah untuk Mama gitu? Apa selain ya tadi mungkin hubungan belum ada yang berhasil? Iya. Kenapa gitu? Nggak tahu ya, aku punya misi gitu. Aku pengen bahagia. Aku hati-hati banget dalam soal kehidupan ke depan karena setahu aku di belakang sebelum kejadian waktu aku mulai kecil, sebelum pindah ke rumah yang sekarang itu aku lihat perjuangan Mama. Mama itu dulu anak orang kaya, Kak. Wah, paling kaya mungkin di itu. Tapi proses kehidupan akhirnya Mama harus bekerja. Apapun dilakukan, Mama tuh serba bisa. Bakat seni mungkin dari dia, mulai dari ngerjain soal pertamanan DKI, pengantin, bikin janur, apa seni dia lakukan semuanya. Jadi perjuangan dia tuh Luki lihat. Karena kebetulan kamar aku yang dulu tuh di sebelah ruang tamu dan bisa masuk dari samping. Jadi Mama itu selalu bicara dengan temannya, tamunya, curhat di situ. Tanpa Mama tahu, aku tahu. Jadi Apa yang teringat yang curhatannya kamu? ya kayak misalkan, aduh aku susah ya, aku gimana caranya, aku gimana lakukan ini, aku denger tuh Kak. Dari aku umur SMP, SD itu aku udah denger proses Mama berjuang untuk terutama Luki ya, karena yang lain kakak-kakak kan sudah menikah waktu itu, 2 orang sudah menikah. Bedanya sudah beda, ya aku bungsu. Jadi karena proses itu sampai juga akhirnya Mama juga membela soal gosip-gosip, orang yang langsung ngomong di depan Mama, orang yang telepon ke rumah waktu ada telepon rumah, wanita laki yang datang ke rumah yang mengaku segala macam fitnah dan segala macam tanpa Mama tahu. Aku lihat Mama sendiri bela aku dengan tenang, dengan elegan gitu. Oh, Mama perjuangan banget, percaya banget sama anaknya gitu, karena dia tahu aku emang nggak apa-apain gitu. Jadi pas Luki tahu bahwa Mama tuh bela banget dengan Luki terutama. Pas Mama udah sepuh 70 tahun ya aku memutuskan kapan lagi nih gitu. Karena yang aku tahu kan umur ya kita nggak tahu ya. Jadi setiap tahun tuh aku sebenarnya selama 20 tahun tuh khawatir Kak gitu. Apalagi kalau dia sakit, waduh gitu. Kejadian tahun ini. Berat banget. Berat banget Kak. Berat. Jadi kamu melihat bahwa sejauh ini satu-satunya orang yang paling percaya sama kamu, yang paling mencintai kamu, Iya. yang selalu ada untuk kamu, Iya. itu adalah Mama. Itu adalah Mama. Karena waktu itu aku mengharapkan juga dari ya pacar aku. Ya kadang dapat orang yang memang sudah bisa menerima apa adanya, tapi keluarganya tidak.
keluarganya sudah dapat, orangnya kemudian mengkhianati. Banyak lah, biasa lah ya cerita-cerita seperti itu. Bahkan aku pernah lagi syuting aja di depan mata aku, di lokasi syuting itu pacar aku tuh lagi sama orang lain, aku pernah. Jadi masalahnya bukan masalah-masalah kecil, kalau yang masalah yang sudah sangat prinsip gitu, yang aku nggak pernah ngeluh, aku nggak pernah cerita. Makanya aku udah memutuskan udahlah gitu, karena aku lihat mama sudah sepuh. Jadi ke depannya apa misi kamu? Kita akan kembali lagi tetap di Rumpi No Secret.